Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati. Selamat pagi mitra Buana Asri Sragen yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan bertemu dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saat ini bersama saya Tri Wahyuni. Untuk itu sebelum kita mendengarkan renungan dan sabda firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi yang indah ketika saat ini kami boleh bersatu di acara Mimbar Agama Kristen di Radio Buana Asri ini. Saat ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu untuk berlangsungnya acara Mimbar Agama Kristen di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan berkati setiap pendengar mitra Buana Asri Sragen ini. Biarlah kami semua bisa mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Selanjutnya Tuhan, beri kemampuan kami untuk melaksanakan semua perintah-Mu. Banyak sekali dosa dan kesalahan kami Tuhan. Berlangsungnya acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti hanya kami serahkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan mitra Buana Asri Sragen yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini dengan tema kuasa doa orang percaya. Mitra Buana Asri yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian sabda firman Tuhan. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku seperti anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Beginilah sabda firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.
Mitra Buana Asri yang terkasih, tema renungan pada pagi hari ini adalah kuasa doa orang percaya. Mitra Buana yang terkasih, untuk para nelayan di laut, bintang pagi mempunyai arti yang penting. Setelah sepanjang malam menangkap ikan di laut lepas, sekitar pukul 4 pagi para nelayan mulai berlayar kembali ke darat. Di laut lepas seperti itu tentunya mereka memerlukan pedoman arah. Untuk itu mereka berpedoman pada bintang pagi, sebab bintang itu menunjukkan posisi arah timur. Pada kitab Wahyu 22 ayat 16 tertulis, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Sebutan Tuhan Yesus sebagai bintang pagi memang sangat menarik. Sebagaimana nelayan di tengah lautan membutuhkan bintang pagi sebagai petunjuk arah, agar hidupnya tidak terombang-ambing. Demikian juga kita, hidup kita membutuhkan pedoman, Sang bintang pagi, Tuhan Yesus, agar hidup kita selamat. Mitra Buana yang terkasih, coba bayangkan bagaimana kalau di lautan lepas, ketika kita berlayar, kita tidak mempunyai pedoman arah. Tentunya kita akan tersesat. Untuk itu, kita juga harus senantiasa memohon petunjuk Tuhan, agar setiap saat hidup kita senantiasa seturut dan sesuai dengan perintah dan bimbingan Tuhan. Mitra Buana yang terkasih, doa sebagai sarana yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan bisa diilustrasikan dengan hubungan dua seorang sahabat. Sahabat itu ada yang sering bertemu, dan tentu juga ada yang jarang sekali bertemu dan jarang berkomunikasi. Mitra Buana yang terkasih, ketika kita disuruh untuk berkirim surat kepada saudara-saudara tersebut, ketika kita mengirim surat untuk saudara kita yang jarang kita bertemu, tentunya hanya beberapa dan mungkin hanya tidak sampai 1 lembar kita bisa menulis untuk mengutarakan maksud hati kita, karena kita kehabisan kata-kata. Tetapi ketika kita disuruh berkirim surat kepada sahabat dekat kita, atau bahkan mungkin kekasih kita, mungkin banyak sekali lembaran-lembaran kertas yang kita tulis dan kita habiskan untuk menulis surat kepadanya. Misalkan komunikasi itu lewat WA atau telepon, pasti ketika orang yang kita ajak komunikasi begitu dekat, pasti akan lama sekali kita berkomunikasi dengan beliau. Bagaimana kehidupan rohani kita saat ini dengan Tuhan? Hubungan kita sudah dekat atau masih jauh? Kalau masih jauh, mungkin itu disebabkan karena kita jarang berkomunikasi. Kita jarang berdoa kepada Tuhan. Seorang anak yang jarang berbicara dengan ayahnya, makin lama makin menjadi renggang. Kerenggangan itu lambat laun mengakibatkan keterasingan. Seperti itu pula hubungan manusia dengan Tuhan, yang ketika jarang berkomunikasi akan menjadi semakin renggang. Tuhan Yesus memberikan teladan supaya kita senantiasa berdoa, supaya kita senantiasa disiplin untuk selalu berdoa. Pada kitab Markus 1 ayat 35 tertulis, "Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Pada Matius 14 ayat 23 juga disampaikan, "Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik di atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ."
Lukas 6 ayat 12 juga menyatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dari ketiga ayat itu memberikan keterangan tentang waktu Tuhan Yesus berdoa, yaitu ketika pagi, petang, dan juga malam. Dari situ kita mengerti mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa bukan hanya sekali-sekali saja, bukan ketika kita butuh saja, tetapi setiap hari, setiap saat. Artinya setiap hari kita harus menyediakan dan mengkhususkan waktu untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana lampu memerlukan kabel sebagai sarana penghubung dengan sumber listrik, begitu juga manusia memerlukan doa sebagai sarana yang menghubungkan dengan sang sumber hidup, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita membahas tentang doa, banyak pemahaman yang salah tentang doa. Contohnya, ini seringkali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemahaman yang salah, misalnya, banyak berpendapat bahwa doa orang yang menderita yang didengar Tuhan. Mereka berpikir karena saya itu menderita, tetapi menderitanya tidak tahu karena memang kesalahannya atau menderita karena yang lain. Dia berpikir karena aku menderita pasti Tuhan mendengarkan doa saya. Terus yang kedua, banyak yang beranggapan doa seorang pendeta lebih didengar Tuhan dan lebih berkuasa. Kalau bahasa Jawa orang menyebutnya itu istilahnya kami kependetanan. Dia berpikir kalau doanya itu tidak manjur. Ternyata itu pemahaman yang belum tentu benar. Nah, mari kita belajar sebenarnya apa kehendak Tuhan. Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saya ulangi lagi, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Yakobus 5 ayat 16b menegaskan lagi, doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari ayat itu kita tahu bahwa yang berkuasa adalah doa orang yang benar. Jadi doa bukan doa seorang yang menderita atau hanya doa Pak Pendeta saja yang dikabulkan, tetapi doa orang yang benar. Ya, memang karena semua orang telah berbuat dosa, tetapi karena darah Yesus telah membenarkan kita semua bagi orang yang percaya kepada Allah. Jadi doa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang hidupnya benar seturut perintah Tuhan, doanya akan didengar dan besar kuasanya. Contoh bagaimana kuasa doa sangat luar biasa. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Memang Tuhan mengetahui segala pergumulan kita, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk mengutarakan semua doa dan permohonan kita. Tuhan ingin mendengar suara hati kita dan menjalin relasi yang dekat dengan kita. Doa merupakan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan buat kita. Dengan berdoa, kita akan terhindar dan kita bisa mengatasi segala bentuk pencobaan. Lukas 22 ayat 40,
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Mitra Buana Asri yang terkasih, mungkin saat ini doa kita belum dijawab, atau doa kita tidak dan belum dijawab sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, selain berdoa dan hidup benar, kita juga harus senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan harus senantiasa tinggal di dalam diri kita. Yohanes 15 ayat 7 berfirman, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Mitra Buana Asri yang terkasih, ada beberapa hal yang menyebabkan doa kita saat ini belum terjawab. Yang pertama, yang kita doakan kita gunakan untuk memuaskan nafsu kita. Contohnya, kita memohon Tuhan untuk meminta mobil, meminta rumah mewah, padahal Tuhan mengerti itu belum waktunya. Kita berdoa minta HP keluaran seri terbaru, tetapi Tuhan mengetahui HP yang kita punyai saat ini itu sudah cukup. Yakobus 4 ayat 3 menyatakan, "Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Penyebab doa kita tidak terjawab yang kedua, yang itu sebelum kita berdoa, kita harus membereskan dosa-dosa kita. Markus 11 ayat 25 berfirman, "Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Kalau kita masih menyimpan dendam kepada teman-teman kita, menyimpan kesalahan teman-teman kita, kalau ingin doa kita didengar oleh Tuhan, kita ampuni dulu, kita selesaikan dulu. Setelah itu baru kita berdoa kepada Tuhan. Penyebab doa kita yang kita belum terjawab yang ketiga yaitu, jika doa kita belum terjawab, Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa tetap berdoa. Jangan jemu-jemu. Mungkin saat ini masih ada permohonan-permohonan kita. Tuhan menghendaki, meskipun belum terjawab, mari tetap doakan agar kita dimampukan Tuhan untuk mengerti apa sebenarnya maksud Tuhan dalam diri kita. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, yaitu untuk menugaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan menghendaki apapun pergumulan kita, mari kita sampaikan kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Mitra Buana yang terkasih, renungan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan buat kita. Yang pertama adalah doa harus menjadi nafas hidup kita. Yang kita tahu adalah doa nafas orang percaya. Karena itu kalau doa sudah menjadi nafas, kita tidak bisa hidup tanpa berdoa. Kalau kita tidak berdoa, artinya kehidupan rohani kita akan mati. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan
melalui doa dan pemahaman akan firman Tuhan. Mitra Buana Asri yang terkasih, sudahkah setiap hari kita mengkhususkan waktu untuk berdoa? Kita mendoakan kegiatan kita di hari ini, supaya setiap hal yang kita lalui semuanya tidak menyimpang kehendak Tuhan. Kalau pagi hari kita lalui dan kita mulai dengan hidup yang benar, saya yakin hari-hari siang, sore, malam selanjutnya akan kita lalui dengan perasaan tentram, damai, karena kita sudah hidup seturut kehendak Tuhan. Kita serahkan setiap kegiatan kita. Kita mulai hari-hari kita dengan menyerahkannya kepada Tuhan, dengan berdoa secara khusus setiap pagi. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan untuk kita senantiasa disiplin dalam berdoa. Setiap saat, yaitu ketika pagi, petang, maupun malam. Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh umat Tuhan haruslah berdoa, tetapi Tuhan sebagai guru yang baik memberikan teladan, melakukannya secara nyata. Tuhan juga mendisiplinkan diri senantiasa berdoa ketika pagi, petang maupun malam, dan setiap saat. Kalau boleh kita melihat peristiwa Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus mau menghadapi masa penderitaannya, Tuhan juga sebagai manusia sejati memberikan teladan. Tuhan memohon pertolongan Tuhan, berdoa dan menyerahkan bahwa biarlah yang terjadi bukan kehendak pribadinya, bukan keinginannya sendiri, tetapi biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Mungkin saat ini kita masih mempunyai pergumulan-pergumulan yang ingin sekali terwujud, tetapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Biarlah bukan keinginan kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, karena kita imani bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik buat kita. Poin yang ketiga yang kita ambil dari renungan pada pagi hari ini, yaitu kita harus berusaha menjadi orang yang benar dan hidup seturut perintah Tuhan agar doa-doa kita terjawab. Tuhan menghendaki kita agar kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam diri kita, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Keinginan kita untuk menjadi orang yang benar harus senantiasa kita upayakan. Cara mengusahakannya yaitu dengan mengetahui firman Tuhan dan merenungkannya agar mengetahui mana kehendak yang baik dan mana yang kehendak yang buruk. Poin yang keempat, penyebab doa kita yang belum terjawab, yaitu yang pertama, doa kita mungkin hanya untuk memuaskan nafsu kita. Yang kedua, sebelum berdoa kita harus membereskan semua dosa-dosa kita. Yang ketiga, jika doa kita belum terjawab, Tuhan menghendaki kita untuk tetap senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang keempat, selain tetap tekun berdoa, kita juga harus selalu berusaha. Ada istilah ora et labora. Jangan sampai ketika kita mempunyai cita-cita, kita hanya pasrah, Tuhan, kabulkanlah cita-cita saya. Tetapi kita tidak mau berusaha. Kita hanya diam secara pasif. Tuhan memberikan talenta kepada kita, dan kewajiban kita adalah kita harus mengembangkan setiap talenta-talenta itu untuk memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Mitra Buana Asri yang terkasih,
Demikian renungan di pagi hari ini, kita diingatkan supaya kita mendisiplinkan diri dalam berdoa. Dan kita diingatkan bahwa ketika saat ini doa kita belum terjawab, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan di balik itu semua. Dan kalau saat ini belum terjawab, mari tetap jalin relasi hubungan yang baik dengan Tuhan dan jadikan doa itu sebagai gaya hidup. Gaya hidup umat Tuhan harus senantiasa berdoa. Berdoa untuk siapapun. Berdoa untuk teman-teman kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk pemerintahan di Sragen ini, untuk semua yang menjadi pergumulan kita. Karena kita yakin bahwa doa sebagai nafas hidup kita. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mitra Buana Asri yang terkasih, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, saat pagi hari ini kami datang bersama Mitra Buana Asri di Sragen ini. Tuhan, kami percaya Tuhan melihat pergumulan pribadi-pribadi kami masing-masing. Mungkin saat ini Tuhan, Mitra Buana Asri yang dalam pergumulannya menghadapi sakit penyakitnya, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan lewat perantaraan dokter dan obat-obat yang diminumnya. Tuhan, kami juga berdoa buat Mitra Buana Asri yang bergumul masalah ekonominya di masa pandemi ini, ketika mengalami kesulitan untuk berusaha, berwirausaha, hasilnya sangat minim karena keterbatasan ekonomi. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami dan Tuhan senantiasa mencukupkannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan. Mungkin saat ini Mitra Buana Asri menghadapi pergumulan masalah keluarga. Tuhan, berkatilah keluarga kami semua. Berikan kedamaian sehingga segala suatu pergumulan dapat terselesaikan hanya karena kuasa dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, mungkin kami merasa masalah kami begitu besar, tetapi kami mengimani dan kami percaya meskipun masalah kami besar, kami punya Tuhan yang maha kuasa dan maha besar. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 di saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kelancaran program vaksin. Tuhan melindungi semua masyarakat agar Tuhan sadarkan untuk tetap melaksanakan prokes sehingga pandemi ini segera berakhir dari dunia ini. Tuhan lindungi, Tuhan kuduskan kami sehingga kami bisa terlindung dan selamat melalui dan melampaui pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati pemerintahan dari presiden sampai tingkat RT. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkatinya sehingga segala suatu kebijakannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintahan Kabupaten Sragen. Kiranya Tuhan memberikan kemakmuran, kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan, kiranya Tuhan menggunakan seluruh aparat dan staf pemerintahan untuk melaksanakan kewajibannya seturut dengan perintah Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga secara khusus berdoa untuk Radio Buana Asri Sragen. Kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap kegiatannya bisa
berjalan lancar dan Radio Buana Asri Sragen semakin maju dan semakin berdampak bagi masyarakat di sekitar kami, khususnya di Sragen tercinta ini. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa dan kesalahan kami. Sebetulnya banyak sekali pergumulan kami, tetapi karena kebodohan kami, karena keterbatasan kami mau menyerahkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kiranya berkenan menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.